Baik, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara praktek terkait dengan mata kuliah Kimia Pangan Dasar, di mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan 3 acara praktikum. Ya. Yang pertama yaitu sifat dan kelarutan dari senyawa organik. Ya. Kemudian yang kedua mengenai identifikasi alkohol dan fenol. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi senyawa aldehid dan keton. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk praktek yang pertama pada pagi hari ini, yaitu mengenai sifat kelarutan dari senyawa organik. Kita ketahui bahwasannya senyawa organik itu kebanyakan nonpolar atau tidak larut dalam pelarut air, ya. Dimana sifat dari suatu larutan itu kan like dissolve like, ya. Dia suka dengan sesamanya. Jadi kalau dia polar, ya dia sukanya sama yang polar. Kalau dia non polar, dia sukanya sama yang non polar. Maksudnya non polar itu dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa yang disandingkan antara 2 campuran itu, ya. Oke, baik. Di sana nanti kalian akan mendapatkan di acara praktikum yang mengenai senyawa organik. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa jenis senyawa organik yang ada di tabel sebelah kiri, ya. Atau kolom yang sebelah kiri. Di sini misalkan ada N-heksan. Di sana, ya, rumus strukturnya heksana kan 6. Heksana, ya. 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 5 6, ya. Ini CH3. Ini CH3. Ya, N heksana 6. Kecuali kalau ada sikloheksana berarti dia siklik, bentuknya segi 6. Tapi ini rantai lurus alifatik. Berarti dia N heksana jumlahnya 6. 1 2 3 4 5 6. Kalau 5 pentana, ya, kan ini golongan alkana, rantai tunggal, ya. Nah, ketika dia dilarutkan ke N-heksan, ya, nanti nggak perlu karena dia kan sama-sama sesamanya dengan pelarut eter. Nah, nanti N-heksana larut nggak dalam eter. Eter kan kita ketahui dia kan senyawa organik juga dengan rumus bangun ROR, ya. Dia ada ikatan oksigen yang menghubungkan antara alkil yang pertama dengan alkil yang kedua. Otomatis harusnya dia larut, ya, karena sama-sama senyawa organik, ya. Kemudian dengan H2O kan senyawa polar, ya, pelarut universal. Dengan N-heksan otomatis dia tidak akan larut, ya. Kemudian dengan HCl kan senyawa ionik, ya. Senyawa ionik sama hampir mirip dengan H2O, jadi dia bersifat polar. Makanya dengan N-heksan dia tidak akan bercampur. Nanti akan terbentuk 2 fasa. Coba nanti dibuktikan aja, saya akan menjelaskan. Menurut teori ini tidak akan bercampur. Kemudian dengan H2SO4 dia juga tidak akan bercampur, ya. Begitu selanjutnya. Untuk senyawa yang lain misalkan eter, ya, HCl, nanti ada air. Nah, ketika dengan N-heksana dia larut apa tidak? Ya. Intinya yaitu tadi tingkat kepolarannya. Ya, jadi kalau dia polar ada gugus OH misalkan seperti metanol, ya. Tapi kalau nanti kita buktikan metanol golongan alkohol itu makin panjang rantai juga akan makin tidak akan larut. Itu terpengaruh. Jadi harus makin banyak gugus yang bisa mendistribusikan dia bisa berikatan hidrogen intinya kalau dia polar, ya. Bisa bermuatan positif dan bisa bermuatan negatif. Baru dia bisa larut dalam pelarut air. Kalau tidak bisa membuat kutub parsial positif sama negatif, dia tidak akan bisa larut dalam pelarut air, ya. Akan terbentuk 2 fasa, ya. Nanti 2 fasa gini, ya. Biasanya tergantung dari berat jenisnya. Kalau berat jenisnya lebih besar,
Air kan berat jenisnya 1. Ya, kalau senyawa organik biasanya itu melayang. Berat jenisnya lebih kecil dibandingkan air. Ya, kalau kalian larutin minyak tanah dengan air kan minyak tanahnya di atas apa di bawah? Di atas kan ya. Ya, makanya nanti akan terbentuk seperti itu. Kalau yang dia tidak larut. Itu yang pertama.
Untuk acara yang kedua, ya, acara yang kedua yaitu untuk mengetahui identifikasi alkohol dan fenol. Coba dibuka BKPM-nya. Nah, nanti kalian mendapatkan beberapa jenis alkohol, ya. Alkohol sendiri sebelum kita masuk ke acara praktikum itu ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Apa itu alkohol primer, ya? Alkohol primer dia terletak langsung di C yang nomor 1. Itu dinamakan dengan alkohol primer. Kemudian alkohol sekunder dia baru ada di nomor C nomor 2. Itu disebut dengan alkohol primer. Kemudian ada alkohol tersier, ya. Tersier itu namanya istilahnya iso. Jadi dia terletak di 3 karbon yang terikat dengan gugus fungsi alkohol. Ya, itu 2, 3, 4. Ya, 3. Ya, ini bisa CH3, ini bisa rantai panjang yang lain. Nah, nanti pada saat percobaan nanti kalian akan mendapatkan butanol, ya, butana. Butana berarti 4, ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, apakah dia larut dalam pelarut air? Apakah dia larut dalam pelarut heksana? Ya. Nah, berdasarkan jenis-jenis alkohol selain primer, sekunder, dan tersier mempengaruhi tingkat kelarutan juga tergantung dari panjang rantai. Kalau rantainya makin panjang, biasanya dia tidak akan mudah larut dalam pelarut air. Tingkat kepolarannya terlalu kecil. Jadi karena ini OH-nya kan ini kan banyak rantai ininya nih, rantai karbonnya, ya. Nah, si OH-nya ini akan terhalangi atau istilahnya ada halangan sterik atau muatan elektron yang mengganggu ini supaya bisa berinteraksi dengan air. Ya. Nah, kira-kira nanti si butanol ini kira-kira larut nggak dengan air dan heksana. Kemudian amil alkohol itu lebih panjang. Amil itu istilahnya 5. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, itu makin larut nggak di sini? Harusnya dia itu 2, 3, 4. Saya gambarnya gini. Karena nggak boleh lurus sebenarnya kalau gambar itu. Rantai karbon itu sebenarnya nggak boleh lurus gambarnya. Nggak boleh lurus gini. Kenapa nggak boleh lurus? Karena ikatan kovalen itu akan membentuk sudut ikatan. Sudut ikatannya itu sekitar kalau tetahedral 109,5. Makanya ini harus digambarkan naik turun seperti segitiga untuk membentuk sudut istilahnya. Nah, butanol nanti larut apa enggak? Dalam air atau dalam heksana. Amil alkohol, saya rasa kalau butanol mungkin kelihatannya enggak larut dalam air, larutnya dalam heksana. Apalagi amil alkohol, ya. Amil alkohol itu pasti heksana. Ya, kemudian ada fenol, ya. Fenol bentuknya fenil. Fenil itu bensena, ada alkoholnya. Ya, bensena aromatis, ada bensen istilahnya, ini ada OH-nya. Makanya dinamakan fenol. Nah, kira-kira dia larut dalam air apa larut dalam heksana juga? Saya rasa dia lebih larut ke N-heksan karena lebih banyak bensen atau elektron yang delokalisasi, berputar-putar. Ini makanya dibikin lingkaran karena elektronnya bisa berputar di area bensen. Ya, itu untuk acara yang pertama. Kemudian acara yang kedua, alkohol primer, sekunder, dan tersier, ya. Itu apakah dengan reaksi Lucas terjadi atau terjadi reaksi? Ya, alkohol primer contohnya metanol. Bisa etanol. Etanol itu termasuk alkohol primer. Ya. Nah, reaksi Lucas itu adalah
campuran antara ZnCl2 dengan HCl. Sehingga harusnya dia terjadi reaksi substitusi gugus fungsi. OH-nya akan digantikan dengan klorida. Sehingga membentuk metil klorida. Ya. Ya, ini akan terlepas ya. Di sini panahnya di sini. Nah, dua elektron ikatan ini digunakan untuk membentuk H2O. CH3Cl plus H2O. Ya. Kemudian alkohol sekunder. Ya, dia posisinya di nomor 2 dengan HCl. Nah, dia akan tersubstitusi juga. Gugus fungsi alkoholnya dengan kloridanya. Nanti dia juga akan bereaksi. Makin makin posisi dia menuju tersier, dia akan mudah mengalami proses reaksi dengan adanya asam kuat. Jadi dia mudah akan mengalami reaksi di substitusi dia. Ya, nanti alkohol sekunder tersier dia akan terbentuk senyawa alkil klorida. Ya. Kemudian yang ketiga ya, dengan natrium ya. Biasanya alkohol kalau direaksikan dengan natrium dia akan membentuk senyawa garam. Ya, dia akan membentuk senyawa garam ya dengan mensubstitusi bagian hidrogennya. Ya, seperti apa ya? Asam asetat kan di situ kan ada asam asetat ya. Seperti reaksi sabunifikasi. Ya, kalau kalian membuat sabun kan dikasih NaOH itu kan ya, plung jadinya padatan. Ya, makanya garam itu dinamakan padatan, ya, atau netral. Ya, nah ini tinggal di substitusi di sini untuk hanya ya diambil ya satu elektron. Kalau satu elektron ini panahnya setengah, direaksikan dengan natrium membentuk garam, misalkan dengan amil kan pentanol, membentuk natrium ini pentanoil kan ini ada oksigennya, noil natrium ya, membentuk garam ini. Kemudian fenol hanya juga akan disumbangkan membentuk fenoil natrium. Kemudian asam asetat. Ya, asam asetat kan contohnya seperti asam lemak untuk membuat sabun. Ini kan strukturnya lebih sederhana. Contoh dari karboksilat membentuk natrium, membentuk garam, dengan adanya natrium untuk menghilangkan H sehingga membentuk garam ester. Ini kan ester natrium. Ya. Nanti kita lihat ada endapan enggak contoh ini nanti. Ya, dengan pencampuran ini dengan natrium karbonat, acara yang kedua dia akan terbentuk, cirinya akan terbentuk endapan apa tidak. Ada endapan apa enggak di bawahnya nanti. Kan cirinya kalau dia bereaksi kan ada perubahan. Baik itu dari warna, baik itu dari bentuknya ada endapan atau timbulnya gas, itu kan berarti adanya suatu reaksi. Kalau tidak ada reaksi, dia akan memisah misalkan. Tidak larut. Nah, itu tidak ada reaksi. Karena namanya reaksi kimia itu menghasilkan suatu senyawa yang baru. Ya. Apabila dicampur itu terjadi senyawa yang baru. Baik itu ditandakan dengan perubahan warna, perubahan munculnya gas. Kalau nyampur-nyampur kan ada gas, itu berarti ada reaksi kimia. Perubahan warna, ada endapan ya. Kayak buat sabun kan itu kan dicampur. Larutan tambah padatan, akhirnya jadi padatan. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipelajari sama Bu Wahyu nanti. Untuk lebih jelasnya kan kalian setelah sama saya kan nanti belajar senyawa organik tuh sama Bu Wahyu.
Kemudian acara yang ke selanjutnya yaitu bagaimana jenis-jenis alkohol direaksikan dengan yang paling bawah ya, dengan besi klorida. Ya, besi klorida. Dengan besi klorida ya, sama dengan HCl, dia akan melakukan substitusi klorida dengan gugus hidroksidanya. Ya, akan tersubstitusi sehingga ini membentuk amil klorida ya. Kemudian untuk asam asetat dia akan membentuk ester klorida di sini ya. Mohon maaf, asetil klorida. Kalau ester ada oksigennya lagi di sini, asetil klorida. Memang untuk senyawa organik itu harus dituliskan mekanisme reaksinya. Kan di situ kan disuruh tuliskan mekanisme reaksinya. Di instruksinya di paling belakangnya lagi dari tabel. Kalau tabel kan pengamatannya ada endapan, apa ada larut apa enggak ya. Nah, mekanisme reaksinya sudah saya kasih bonus nih. Saya tuliskan ini kepada kalian. Ya. Kemudian untuk fenol dia akan membentuk kompleks nanti. Ya, namanya membentuk kompleks biasanya ditandai dengan perubahan warna ataupun endapan antara fenil dengan besi. Besi kan 3 positif ya, besi kan FeCl3, Cl kan 1 negatif, makanya karena 3 berarti dia bisa membentuk 3 ikatan dengan fenol tersebut ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk acara yang kedua.
pada praktikum yang ketiga ya, kita akan melaksanakan atau mengidentifikasi gugus fungsi atau senyawa yang mengandung aldehid apa keton. Contohnya yang mengandung aldehid itu adalah monosakarida yang seperti glukosa, galaktosa ya. Karbohidrat sederhana itu biasanya mengandung gugus aldehid bebas dan gugus keton bebas. Untuk yang jenis keton bebas itu contohnya fruktosa, gula sederhananya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah senyawa-senyawa yang mengandung aldehid dan yang mengandung keton itu bisa kita oksidasi istilahnya dengan berbagai macam jenis reagen. Yang pertama dengan reagen kromat ya. Dengan reagen kromat si aldehid itu contohnya formalin ya. Aldehid kan formalin contohnya. Nah, metanal ya. Nah, itu bisa dioksidasi enggak dengan larutan kromat ya. Dia bisa kalau aldehid. Kenapa? Karena gugus karbonilnya pada posisi bebas. Sedangkan untuk keton dia tidak bisa karena di sininya ada rantai atau ada rantai karbon atau metil ya yang menghalangi proses terjadinya oksidasi dari gugus karbonilnya. Makanya dia tidak akan terjadi proses oksidasi. Ya, untuk aldehid dia akan teroksidasi membentuk asam karboksilat. Dia akan membentuk asam karboksilat. Begitu juga dengan reaksi tolen. Tolen itu adalah reagennya isinya perak nitrat ya, perak nitrat. Nah, sama, hanya aldehid aja yang bisa terjadi oksidasi ya. Ini adalah oksidator ya. Si tolen sama si kromat nanti sama si Cu. Fehling itu kalau kalian uji Fehling ya, uji Fehling itu untuk mengetahui glukosa monosakarida apa enggak. Nah, karena dia di glukosa itu mengandung gugus aldehid, makanya dia mampu membentuk endapan warna merah bata dengan adanya larutan Cu2 positif. Dia akan mengoksidasi ya, si glukosanya membentuk gugusnya berubah menjadi asam karboksilat, sedangkan Cu-nya berubah menjadi Cu1+ dari Cu2+ membentuk Cu2O. Kalau yang aldehid dia tidak akan bereaksi. Oh, mohon maaf, yang keton ya, aseton ya, itu tidak akan bereaksi dengan adanya oksidasi, baik itu menggunakan reagen tolen maupun dengan reagen kromat ataupun dengan Cu2+ atau Cu4 yang ada di larutan Benedict atau yang ada di larutan Fehling. Ya, nanti kalian lakukan percobaan ya di acara mengenai aldehid dan keton. Nah, itu membuktikan apakah hanya aldehid yang terjadi reaksi. Untuk membedakan senyawa itu aldehid apa keton. Ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk percobaannya ya, nanti tinggal ambil larutan formalin sama aseton ya. Nanti tinggal ditetesin sama reagen larutan K2CrO4, dia ada perubahan apa enggak. Ditetesin dengan AgNO3, dia terjadi reaksi apa enggak. Reagen tolen dengan reaksi Fehling dan reagen Benedict, dia ada perubahan warna merah apa tidak dari larutannya. Awalnya yang biru, Cu4 kan larutannya biru nanti. Nah, itu dengan penambahan glukosa dan aldehid sederhana, contohnya metanal, itu ada perubahan jadi merah enggak. Kalau yang aseton, menurut teori dia tidak akan bereaksi atau tidak akan terjadi pembentukan endapan warna merah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Mungkin ada pertanyaan kembali, adik-adik silahkan bertanya. Tidak ada? Hah? Tidak ada? Ya intinya pokoknya kalau ada reaksi berarti ada perubahan. Kalau tidak terjadi reaksi berarti sama seperti semula. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke acara praktikum. Silakan dikerjakan. Demikianlah praktikum pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Semoga bisa diterima dengan baik dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal tutur kata atau dalam penyampaian. Saya tutup praktikum hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.